Halo teman-teman semua, udah lagi bersama aku Febriansyah Putra Dela dengan 3 digit NIM HR008 pada program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas di Ponorogo. Dan pada kali ini aku akan membahas tentang inverter sine wave pada praktikum sistem mengenai elektrik. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat terlebih dulu mengenai apa itu Arduino Mega dan juga apa itu ESP32S2 Mini Lolin seperti itu. Lalu juga ada tentang modulasi sine wave dan juga LC filter. Oke, kita lanjut dulu mengenai Arduino Mega. Nah, Arduino Mega 2560 merupakan papan sirkuit dengan chip microcontroller. Atmega 2560 ini memiliki jumlah pin yang sangat banyak, dan di antaranya yaitu memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, serta beberapa port komunikasi seperti UART, SPI, dan juga I2C. Dan berdasarkan datasheet Atmega 2560 Arduino Mega bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz, dan pada pin out Atmega digital diberikan label D0 hingga D53, dan pada pin analog A0 hingga A15, serta pin PWM ditandai dengan simbol yang tertera pada PowerPoint seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ESP32S2 Lolin. ESP32S2 Mini adalah papan mikrokontrol berbasis ESP32S2 yang mendukung Wi-Fi dan memiliki performa tinggi berdasarkan dengan Arduino Mega. Berbeda dengan Arduino Mega, ESP32S2 Mini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan memiliki prosesor 32 bit yang mana itu lebih cepat dibandingkan Arduino Mega. Dan berdasarkan datasheet ESP32S2 Mini, microcontroller ini memiliki GPIO, multifungsi, ADC, dan juga PWM, serta antarmuka komunikasi seperti UART, SPI, dan juga I2C. Pada pin out ESP32 Mini, setiap pin dapat memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung apa yang kita inginkan dan tergantung program yang kita gunakan. Dan datasheet atau pin-pin apa saja yang tertera itu ada pada gambar. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada modulasi sine wave. Modulasi sine wave sendiri merupakan teknik pengendalian sinyal listrik di mana bentuk gelombang yang dihasilkan atau disajikan acuan adalah gelombang sinus dalam konteks sistem kendali motor listrik, khususnya motor BLDC atau motor AC. Modulasi sine wave digunakan untuk menghasilkan arus dan tegangan yang berubah secara halus mengikuti bentuk sinus. Tujuannya adalah agar putaran motor menjadi lebih sedikit, getaran berkurang, dan suara operasi motor lebih halus dibandingkan metode modulasi berbentuk gelombang, kotak, ataupun trapezoidal. Pada penerapan modulasi sine wave, biasanya direalisasikan menggunakan PWM atau pulse width modulation, di mana duty cycle PWM diatur sedemikian rupa sehingga nilai rata-rata tegangan keluaran berbentuk gelombang sinus. Dan dengan cara ini, meskipun sinyal yang dihasilkan inverter berupa pulse width modulation, hasil akhir daripada motor menyerupai gelombang sinus. Oke, dan selanjutnya ada LC filter. LC filter merupakan induktor kapasitor filter, di mana rangkaian penyaring sinyal yang tersusun dari induksi atau L dan kapasitor yaitu C, yang berfungsi untuk menghaluskan sinyal listrik dengan cara meredam komponen frekuensi tinggi dan melewati frekuensi rendah. Dalam praktiknya, LC filter sangat sering digunakan pada sistem PWM, inverter, dan juga pengendalian motor termasuk BLDC untuk mengubah sinyal PWM yang berbentuk pulsa menjadi sinyal yang lebih halus mendekati gelombang sinus. Prinsip kerja LC filter didasari oleh sifat dasar komponen, di mana induksi menahan perubahan arus secara tiba-tiba, sedangkan kapasitor menahan perubahan tegangan secara mendadak ketika sinyal PWM memasuki komponen frekuensi tinggi dari sinyal tersebut dan dilemahkan oleh kombinasi L dan C. Sementara komponen frekuensi rendah sinyal utama tetap dilewati, hasil akhirnya adalah tegangan keluaran yang lebih stabil dan minim ripple. Oke, selanjutnya itu aku akan menunjukkan kepada kalian gitu cerita pengalaman dari hasil praktikum yang aku coba bersama teman-teman aku
Oke, kita langsung lihat saja ya Oke teman-teman. teman-teman, jadi ini merupakan program pada modul inverter sine wave ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan Mega 256 sebelum menggunakan LC, rangkaian LC ya teman-teman. Nah, di sini merupakan ada include Arduino ya teman-teman. Di sini program yang kita atau library yang kita gunakan ya teman-teman, yaitu Arduino.h. Selanjutnya yaitu di sini ada pendefinisian pin-pin mana yang digunakan sebagai PWM, dan di sini juga ada baud rate yang digunakan, yaitu pada 115.200 ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada variabel modulasi SPPWM ya teman-teman. Nah, di sini yaitu menentukan frekuensi gelombang sinus pada sini, lalu ada frekuensi switching PWM dan level amplitude pada PWM. Selanjutnya itu variabel timer, yaitu ada menghitung waktu sedikit untuk membentuk sinus, nilai PWM hasil modulasi, dan juga ada konstanta V untuk perhitungan sudut sinus ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada fungsi setup ya teman-teman. Nah, di void setup ini isinya yaitu untuk pada saat Arduino dinyalakan maka program akan berjalan sekali. Selanjutnya yaitu ada void loop ya teman-teman. Di void loop ini untuk membaca perintah-perintah dari serial monitor sehingga mengirimkan perintah tersebut ke fungsi proses komen ya teman-teman. Ada setup timer 3 ya teman-teman di sini. Nah, di sini itu merupakan timer 3 dalam folder flash PWM 16 bit. Nah, selanjutnya itu ada TCCR. Selanjutnya itu ada interrupt service ya teman-teman, atau ISR. Di sini itu tempat dari SPPWM ya teman-teman. ISR akan dipanggil step siklus PWM sehingga sinyal sinus dibentuk secara real time, dan duty PWM berubah mengikuti sinus. Terus juga ada perhitungan sudut sinus, waktu diskrit juga menjadi sudut sinus. Selanjutnya itu ada normalisasi nilai sinus pada bagian float ya teman-teman. Nah, float angel di sini. Dan selanjutnya itu ada float sine wave yang digunakan ya teman-teman, yaitu untuk menghasilkan nilai min 1 sampai plus 1, PWM hanya bisa menerima 0 sampai 1. Lalu ada modulasi duty cycle, yaitu mengatur amplitude SPPWM dengan kontrol tegangan pada inverter, dan juga PWM value atau konversi ke PWM ya teman-teman. Di sini teman-teman, PWM value. Nah, di sini itu nilainya itu 10 bit atau 0 sampai 10.023 sesuai dengan analogi write yang digunakan. Lalu ada pengaturan arah motor pada if di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu pin 5 aktif motor maju, pin 6 aktif motor mundur. Lalu ada pemrosesan serial perintah ya teman-teman. Pada bagian di sini proses komen ya teman-teman. Dengan efrek merupakan frekuensi sinus, PWM merupakan frekuensi PWM, duty merupakan amplitude SV PWM, dan juga status menampilkan kondisi sistem. Lalu ada fungsi print status ya teman-teman pada bagian sini. Fungsi ini itu menampilkan frekuensi, sinus, PWM, duty cycle, debugging, dan monitoring sistem. Oke Oke teman-teman, teman-teman, jadi ini merupakan hasil ya dari
cerita dan Oke, ini merupakan cerita dari 10 percobaan pada Arduino Mega dan juga Oke, 10 selanjutnya percobaan. itu program SPPWM menggunakan ESP32 ya teman-teman. Nah, di sini juga lagi-lagi kita menggunakan include Arduino.ham, merupakan library yang kita gunakan dalam program kali ini. Selanjutnya yaitu ada juga pendefinisian ya teman-teman dari pin yang digunakan, yaitu di sini ada PWM pin 1 dengan 6 pin pada ESP, lalu juga ada PWM pin 2 dengan pin 7 pada bagian ESP ya teman-teman. Saya juga ada baud rate kecepatan yang digunakan lagi-lagi yaitu pada 115.200. Lalu juga ada konfigurasi PWM di sini ya teman-teman, yaitu frekuensi minimum 100 Hz dan frekuensi maksimum 75 kHz ya teman-teman, dan resolusinya yaitu ada di 8 bit. Lalu ada variabel utama modulasi ya teman-teman di sini. Nah, di sini itu untuk frekuensi gelombang sinus kecepatan motor, frekuensi switching, dan juga besar modulasi atau amplitude sinus. Lalu ada variabel timer ya teman-teman. Di sini yaitu pemecah waktu interrupt, terus juga ada nilai PWM hasil modulasi sinus dan konstan tapi untuk perhitungan sinus. Lalu ada deklarasi dari fungsi ya teman-teman, seperti setup PWM ini digunakan agar fungsi-fungsi ini bisa dipanggil sebelum didefinisikan. Lalu ada konfigurasi hardware di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu pointer ke hardware timer ESP32. Lalu juga pada di sini yaitu merupakan pengaman data agar tidak bentrok antar loop dan interrupt. Lalu ada interrupt timer di bagian sini ya teman. Nah, di sini merupakan jantungnya SPPWM, yaitu dipanggil secara otomatis oleh hardware timer dengan proteksi interrupt ya teman-teman. Di sini proteksi interruptnya yaitu mencegah konflik data saat interrupt berjalan. Lalu ada pada bagian sini yaitu menghitung nilai sinus dari min 1 sampai 1. Lalu ada di sini yaitu sinus diubah ke rating 0 hingga 1 dan dikalikan duty cycle untuk mengatur amplitudo langsung. Juga ada konversinya di sini ya teman-teman, mengubah nilai analog menjadi PWM 8 bit. Lalu juga ada LCD. Nah, pada sini juga pengaturan atas motor ya teman-teman, ketika 0 aktif dan ketika 1 yaitu motor tidak mundur ya teman-teman. Lalu ada keluaran interrupt dengan port exit. Nah, di sini ya teman-teman. Lalu ada fungsi setup di sini yaitu mengaktifkan komunikasi serial. Lalu juga ada pin mode, yaitu menetapkan pin PWM sebagai output. Lalu ada setup PWM, mengaktifkan modul PWM ESP32. Lalu ada setup hardware ya teman-teman, dengan timer sama dengan timer. Nah, pada ini setup hardware ya teman-teman. Timer 0 prescaler 80 counter naik. Nah, timer ini akan memicu juga interrupt secara periodik sesuai frekuensi PWM ya teman-teman. Lalu ada fungsi loop di sini. Fungsi loop mengecek apakah perintah dari serial monitor sudah benar atau belum, perintah telah diproses, fungsi terpisah agar program lebih rapi ya teman-teman di sini. Lalu juga ada fungsi setup PWM ya teman-teman, ada di sini yaitu mengaktifkan PWM channel 0 pin 6 dan channel 1 pin 7. Lalu ada proses command di sini ya teman-teman. Nah, ini juga mengubah frekuensi sinus, ubah frekuensi PWM, amplitudo, modulasi, dan tampilan konfigurasi, menampilkan konfigurasi. Lalu ada print as ya teman-teman, fungsi print as yaitu frekuensi sinus, frekuensi PWM, dan duty cycle. Oke, mungkin Juga saja ke 10 percobaan pada Wemos Lolin 32 ya teman-teman. Jadi di sini terlihat bahwasanya
pada video pertama, yaitu ketika eh, rangkaian menggunakan sinyal sine wave tanpa filter LC. Ya, terlihat bahwasannya sinyal itu masih memiliki banyak ripple atau kekacauan ya teman-teman, gangguan gitu. Dia berusaha ingin menjadi sinus namun memiliki banyak gangguannya gitu. Nah, selanjutnya itu ketika kita mencoba menggunakan eh, LC filter pada Arduino Mega dan juga pada STM 32S2 Lolin gitu ya teman-teman. Di sini kita memiliki hasil gitu pada saat 10 Hz PWM, 50 Hz sine wave dan 30% duty cycle itu memiliki gelombang langsung sinusoidal namun dia berdenyut ya teman-teman. Nah, denyut tersebut merupakan sebuah ripple atau gangguan juga ya teman-teman, namun masih dalam batas wajar. Nah, perubahan terjadi ketika pada variasi 5, yaitu variasi frekuensi PWM 25 kHz dan sine wave 50 Hz, kemudian duty cycle 25%. Nah, tidak terjadinya denyut namun tidak menghasilkan gelombang sinus yang sempurna teman-teman. Gelombang diam namun tidak menghasilkan sinus yang sempurna seperti itu. Dan semua berlaku hingga pada percobaan 10. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada video-video selanjutnya. Nah, teman-teman, bagaimana video yang aku tampilkan tadi gitu. Di sini aku juga akan menyampaikan kesimpulan yang telah aku ringkas dari percobaan yang telah dilakukan pada video-video sebelumnya gitu. Jadi sebelum menggunakan calcium tersinyal diamati pada oscilloscope masih berbentuk PWM dengan karakteristik gelombang kotak yang tajam terlihat banyak komponen frekuensi tinggi, akibatnya proses switching ditandai dengan tepi sinyal yang suram dan adanya noise atau ripple yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinyal masih berupa hasil modulasi PWM belum mencapai gelombang analog yang halus. Jika sinyal ini langsung digunakan untuk menggerakkan beban seperti motor atau rangkaian analog, dapat menyebabkan getaran suara, dengung, dan efisiensi yang masih kurang optimal. Kemudian setelah diberikan LC filter, bentuk gelombang pada oscilloscope berubah menjadi lebih halus dan mendekati gelombang sinus. Meskipun masih terlihat sedikit denyut atau ripple. Denyut ini muncul karena komponen frekuensi tinggi dari PWM belum sepenuhnya teredam oleh LC filter. Nah, secara keseluruhan penggunaan LC filter terbukti memperbaiki kualitas sinyal dari gelombang PWM kasar menjadi sinyal yang lebih halus. Adanya denyut kecil pada hasil di osiloskop itu merupakan hal yang wajar yang dapat terjadi seperti itu. Jadi, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada informasi yang memang masih kurang atau malah salah gitu yang aku berikan. Aku mohon feedback teman-teman pada kolom komentar. Mungkin dari aku cukupkan. Terima kasih dan semuanya.